selamat datang kembali di channel gua Imam Budi. Dan pada video kali ini aku masih mau membahas terkait dengan time travel Jafir. Setelah video pertama kemarin yang aku buat tentang time travel Jafir, dan aku masih penasaran banget apakah time travel Jafir ini benar-benar ada dan nyata. Di tanggal 24 Desember ini Jafir mengupload sebuah video di akun TikToknya, dan dia memperlihatkan tempat di mana dia menginap selama 10 hari terakhir. Nah, dan gue di sini telah mencari tahu hotel di mana tempat dia menginap selama 10 hari di kota Valencia, dan telah menemukan beberapa fakta terkait dengan time traveler Jafir. Terakhir ini Jafir menginap di sebuah hotel bersejarah di Hotel Caro Valencia. Caro Hotel adalah hotel monumen bintang 5 yang terletak di jantung kota Valencia. Nah, sebuah hotel perotaan dengan desain interior kontemporer. Di bawah tampilan elektrik istana abad ke-19, dinding hotel menjaga warisan sejarah lebih dari 2000 tahun lalu. Yang mencakup mosaik asli milik berdirinya Valencia di era Romawi abad ke-2 sebelum Masehi. Nah, dari video yang diunggah oleh Jafir di akun TikToknya itu sama dengan postingan yang diunggah oleh akun resminya Caro Hotel Valencia. Di sana terlihat di meja resepsionis ada hiasan Natal yang sama persis dengan di video Jafir. Kemudian di tangga juga ada hiasan Natal yang posisinya sama persis. Di sini kita bisa lihat bahwa Jafir ini berada di tahun yang sama dengan kita, yaitu di tahun 2021. Bukan hanya bukti ini saja, tapi di video-video sebelumnya yang diposting oleh Jafir di akun TikToknya memperlihatkan tempat di mana tempat itu adalah tempat sekarang atau tempat tahun 2021. Bukannya memperlihatkan tempat di tahun 2027, karena keadaannya itu sama persis dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, contohnya adalah pada saat Jafir itu datang ke tempat klub bola Valencia, dia datang ke stadionnya dan di situ adalah keadaan formasi pemain yang terlihat pada gambar-gambar di dinding di basecampnya Valencia itu adalah pemain pada saat sekarang atau pemain tahun lalu, tahun 2020. Kemudian dia datang ke bioskop juga, di situ ada menampilkan film-film yang memang di tahun sekarang diputar. Kemudian di taman dan lain-lain keadaannya hampir sama dan sama persis keadaan dengan keadaan yang sekarang. Nah, maka kejadian seperti ini tidak bisa disebut dengan time travel, karena perjalanan waktu itu terjadi pada masa lalu atau terjadi di masa yang akan datang. Jika Jafir ini datang dari tahun 2027, maka keadaan tempat, kondisi dan sebagainya harusnya berada di tahun 2027. Tapi yang Jafir perlihatkan adalah keadaan yang sekarang, keadaan di tahun 2021. Kemudian apakah mungkin dia mengalami yang namanya dunia paralel? Nah, saking penasarannya, aku sudah membaca beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Pertama, dalam hal dunia paralel, seorang ilmuwan bernama Hawking berkeyakinan bahwa dunia paralel itu memang ada, namun tidak sama dengan realita. Artinya, dunia paralel itu menurutnya hanya seperti pantulan cermin dari dunia yang kita tinggali namun tidak nyata. Nah, sementara ilmuwan Jepang yang terkenal bernama Dr. Michio Kaku berpendapat bahwa dunia paralel itu nyata. Ia menggambarkan seperti sisi luar dari sebuah kolam bagi ikan yang tinggal di dalam air. Ia tidak dapat melihat dunia luar kolam tempat ia tinggal. Akan tetapi dunia lain itu ada dan si ikan itu dapat merasakannya melalui gelombang dan cahaya yang berasal dari darat. Nah, mungkin teori ini bisa masuk nih di dalam kasus Jafir ini. Nah, dalam kasus Jafir ini sangat membingungkan menurut gua, karena dia mengaku hidup di tahun 2027 tetapi semua tempat dan benda
berada di posisi tahun 2021. Nah, sedangkan yang membuktikan tahun 2027 itu hanya elektronik yang Xavier pakai seperti laptop, jam tangan, ya, handphone dan sebagainya, termasuk Google. Sedangkan elektronik maupun komputer, HP dan sebagainya itu waktunya bisa disetting. Apakah itu bisa membuktikan bahwa dia datang dari tahun 2027? Nah, memang yang membuat kita bingung adalah kok bisa dia mengambil gambar di tempat keramaian itu tapi tidak ada satu orang pun yang terlihat di situ. Itu yang masih membingungkan dan masih menjadi perbincangan dan membuat orang penasaran apakah time travel itu benar-benar terjadi dan apakah videonya itu sudah diedit atau proses syutingnya itu sudah disetting sedemikian rupa oleh tim. Oke teman-teman, semoga video ini dapat sedikit membuka rasa penasaran kalian terkait dengan time travel Xavier. Dan silahkan kalian kasih kesimpulan dan pendapatnya di kolom komentar di bawah ini. Dan thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.